Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo, edisi tanpa ngopi, karena lagi puasa. Kita akan bahas soal membaca buku. Jadi saya itu hobi membaca buku, cuma masalah saya adalah banyak buku yang mau dibaca, waktunya kurang. Dan membaca saya juga semakin lambat ya, karena gara-gara pakai kacamata. Nah, dulu saya baca bisa sambil mana-mana ya, jungkir balik sambil mau tiduran, saya baca buku segala macam. Sekarang susah karena harus ada kacamata ini. Jadi kalau posisinya nggak bagus nggak enak ya. Itu satu. Yang kedua, nah ini dia. Gimana sih sebetulnya teknik baca buku ya? Saya baca buku banyak ya, dan saya udah lihat cara orang baca buku segala macam, belum ada yang cocok dengan saya. Jadi saya masih mencari cara yang paling cocok. Ada cara orang yang membaca dengan cepat, saya termasuk membaca dengan lambat. Saya baca teknik baca yang cepat tuh macam-macam, nggak ada yang cocok saya nggak bisa. Terus ada kemarin beberapa waktu yang lalu ya, saya lupa, bulan lalu kayaknya saya nonton video tentang ada orang yang dia baca gini. Dia bilang nggak usah baca buku semuanya, baca buku adalah bagian yang perlunya aja. Jadi misalnya gini, buku ini berbicara tentang prinsip apa. Nah itu aja yang kita baca gitu. Dari prinsip-prinsip itu. Jadi baca bukunya skimming baca gitu ya. Skimming tuh baca cepat ya, ini aja gitu ya, poin-poinnya. Itu ya. Terus ada juga memang buku yang ditulisnya susah untuk dibaca ya. Penulisnya itu memang susah untuk dibaca. Saya bacanya bukunya biasanya bahasa Inggris ya. Susah dibaca itu kadang ada yang dia bahasa Inggrisnya itu arkaik, itu Inggrisnya agak kuno dikit, atau dia memang susah ya, akademik ya, bacanya tuh susah, dia terlalu ini bukan berbelit-belit ya, akademik aja gitu, jadi susah, kata-katanya tuh banyak yang tidak saya mengerti. Ada juga yang buku yang berbunga-bunga, itu biasanya saya skip, saya buang. Terlalu banyak, jadi to the point aja lah bukunya. Kalau mau tipis-tipis, nggak usah tebal-tebal, karena untuk menggemukkan halaman ya, nggak terlalu menarik ya hal-hal semacam itu. Nah, sekarang tuh saya masih tetap senang baca buku tuh pelan. Saya baca ya kalimat dengan kalimat, kata per kata itu. Karena bagi saya pemilihan kata yang dilakukan oleh si penulis itu ada maknanya ya. Jadi dia tidak ngasal gitu ya. Itulah sebabnya saya nggak suka buku yang ditulis dengan pengarang yang banyak fluffing ya, banyak bunga-bunganya ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, bahasanya itu ngasal, menurut saya bukan ngasal ya. Ya pemilihan katanya kurang bagus saya. Saya sendiri kalau nulis pemilihan katanya juga susah gitu ya. Bukan nggak bagus juga, karena diksi saya sedikit gitu ya. Nah, contoh ini saya sekarang lagi baca buku, membaca ulang sebetulnya buku The New Thing oleh Michael Lewis. Saya harus baca ulang karena habis Lebaran nanti saya harus menceritakan tentang buku ini, ceritakan kembali. Ini buku bisnis tentang Silicon Valley. Saya udah baca bukunya ini. Nah, saya baca ulang. Nah, kalau baca ulang ini lambat banget ya. Kenapa? Karena tadi ya, ini kata per kata ini saya baca ininya aja diulang-ulang ya, bagian depannya. Karena saya ingin mencari definisi the new thing. Jadi ketika saya baca itu baru, ini baca yang kedua kalinya. Yang pertama kali dulu saya bilang, kenapa dulu pertama kali saya nggak nemuin itu ya? Ada sesuatu yang baru lagi ketika saya baca. Jadi membaca buku itu ternyata begitu ya. Ketika kita kedua kali bacanya tuh muncul satu hal yang baru lagi. Contoh buku yang demikian juga itu ada bahasa buku pemrograman Kernighan dan Ritchie ya, bahasa C Programming Language itu. Bukunya The C Programming Language. Bukunya tipis. Nggak gede juga, segini juga, tipis gitu ya, tentang bahasa C. Kalau Anda lihat buku pemrograman sekarang kan tebal-tebal ya. Karena lengkap dengan contoh. Kalau ini nggak ada contohnya tapi nggak lengkap gitu ya. Itu banyak hal-hal atau apa ya, wisdom yang saya peroleh. Jadi saya baca satu paragraf terus saya mikir dulu, kenapa demikian ya? Oh itu ya maksudnya gitu. Ini juga begitu ya. Pasti makna dari kata the new thing ya, maknanya apa? Nah itu yang saya coba baca. Dan biasanya itu saya tulis juga catatan saya, ada buku catatan saya. Tadi buku catatannya saya taruh di mana ya? Kotretannya itu poin-poinnya, ketika saya ingin menuliskan ulang tuh nanti saya harus buat materi presentasinya ya, supaya alur berpikir saya tuh nggak lari-lari. Nah, ketika nulis itu juga susah ini ya, yang kayak gini tuh, yang buku yang bagus tuh, karena semuanya pengen saya tulis ulang ya. Kenapa? Tadi karena pemilihan kata-katanya dan kalimat-kalimatnya super bagus ya. Jadi
oh iya ya, oh iya gitu. Jadi inilah masalah saya ini belepotan gini ngomongnya karena kurang kopi. Kopinya udah tadi malam ya, sekarang pagi ini belum, nanti ya habis buka puasa kita minum kopi lagi. Jadi maksud saya begini, saya termasuk yang masih suka baca lambat dan saya tidak masalah dengan itu, I don't mind. Ada masalahnya adalah ya bukunya banyak yang harus dibaca, ngantriannya terus bertambah panjang gitu. Saya nggak tahu cara baca Anda seperti apa, tapi poin saya yang kedua adalah jangan khawatir ya, bahwa orang itu punya cara baca masing-masing lengkap dengan plus dan minusnya. Ya kayak saya, jadi ada yang baca lambat kayak saya ya nggak apa-apa ya. Ada yang baca ngaco ya nggak apa-apa juga. Gitu ya. Oke, segitu dulu. Saya mau meneruskan baca dulu. Sebetulnya saya mau nyiapin materi presentasi untuk nanti sore. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.